Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tetapi kami ingin berpresentasi tentang Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Masa bakti Kabinet Ali Sastroamidjojo dibentuk 31 Juli 1953 hingga 20 Juli 1956. Sesuai namanya, kabinet ini dipimpin oleh Sastroamidjojo dan Partai Nasionalis Indonesia yang disingkat PNI dengan wakil Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya yang disingkat PIR. Oleh karena itu, kabinet ini disebut juga dengan Kabinet Ali Sastroamidjojo. Kabinet ini didukung oleh beberapa partai pendukung Kabinet Ali Sastroamidjojo, antara lain Nahdlatul Ulama atau yang disingkat NU dan Partai Nasional Indonesia yang disingkat PNI. Program kerjanya yaitu 1. Menjelaskan politik luar negeri yang bebas dan menuju perdamaian dunia. Yang kedua, mengubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unistatus menjadi hubungan internasional biasa. Yang ketiga, mempercepat peninjauan kembali perjanjian konferensi meja bulat KMB dan menghapuskan perjanjian yang merugikan negara. Yang keempat, menyelesaikan pertikaian politik. Yang kelima, mengusahakan kembalinya India Barat dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepatnya. Yang keenam, menjelaskan politik bebas aktif. Yang ketujuh, menyelenggarakan pemilihan umum pemilu dengan segera. Kedelapan, mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional di lapangan keamanan, kemakmuran, keuangan, dan kewarganegaraan. Selanjutnya, prestasi Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Berikut ini prestasi yang telah diraih. Pertama, pemilu. Persiapan pemilu berhasil rampung di masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Pemilu direncanakan akan dilakukan pada 29 September 1955. Hal ini tentu menjadi prestasi karena program kabinet dapat berjalan dengan mulus. Yang kedua, membaiknya hubungan dengan Cina. Terdapat sebuah sistem ekonomi baru bernama Alibaba. Sistem ekonomi ini adalah kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Tionghoa. Dan yang ketiga, menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika KAA. Ini adalah prestasi gemilang dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Ali Sastroamidjojo I sangat berperan dalam konferensi besar ini. Perang dingin yang semakin terasa di Asia membuat Ali Sastroamidjojo berkeinginan untuk melakukan konferensi. Ali Sastroamidjojo bertanggung jawab melaksanakan persiapan KAA dan juga mengirimkan undangan kepada negara-negara Asia. Selanjutnya ada jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Ini hanya bertahan selama 2 tahun. Walaupun berhasil membuat prestasi gemilang, pada akhirnya Ali harus mengembalikan mandat pada Presiden Soekarno. Alasan utamanya adalah karena adanya mosi tidak percaya dari masyarakat. Kelemahan dari Kabinet Ali yaitu yang pertama, konflik pimpinan TNI Angkatan Darat yang berpangkat pada peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu calon pemimpin TNI Angkatan Darat ditolak oleh Korps Perwira. Yang kedua, mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan yang akhirnya parlemen menarik Iwa Kusuma Sumantri dari jabatannya. Kelebihan dari kabinet ini yaitu berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Anggota Kabinet Ali ada Presiden Soekarno, ada Wakil Presiden Muhammad Hatta, ada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, ada Wakil Perdana Menteri Wongsonegoro dan Zainul Arifin Pohan. Dan yang Menteri Luar Negeri Sunario Satrowardoyo, Menteri Dalam Negeri Haijirin Zairin Arifin Pohan dan R. Sunarjo. Dan Menteri Perekonomian Ishak Tirjoko Ardisurjo, Roseno Seor Hadi Koesimo.
Menteri Keuangan Ong Eng Ye, Menteri Pertahanan. Menteri Keuangan Ong Eng Ye, Menteri Pertahanan Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Kehakiman Jody Gondokusumo, Menteri Penerangan Ferdinand Lumban Tobing, Menteri Perhubungan Anda Adi Kusno Cokro Sujoso, Ruseno Surjo Hadi Kusumo, Ali Sastro Wijojo, Adnan Kapaugani. Selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga ada Ruseno Surjo Hadi Kusumo dan Muhammad Hasan. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Muhammad Yamin. Menteri Perburuhan Sultan Mukhtar Abidin. Menteri Pertanian Jarwonegoro. Menteri Agama Maskur. Menteri Kesehatan Ferdinand Lumban Tobing dan Lie Kiate. Menteri Sosial Panji Suroso, Menteri Urusan Kesejahteraan Negara Dasujibdo Wongsonegoro dan Sirajuddin Abbas. Yang terakhir, Menteri Urusan Agraria ada Muhammad Hanafiah dan I Gusti Gede Rake. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Jadi apa itu sistem ekonomi Alibaba? Sistem ekonomi Alibaba merupakan pengalaman kerja antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan pelatihan kepada pengusaha pribumi. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi pengusaha swasta nasional. Oke, cukup. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.